Walaupun itunya dicolok masuk juga, Dik. Dicolok. Itunya. Iya. Oh. Maksudnya? Maksudnya dia suaranya keluar tetap dari ini. Speaker. Oh, wow. Kata juga gue otomatis aja. Hah? Otomatis. Oke. Oke, salam semuanya. Apa ya? Kita bakal cerita-cerita. Kita pengen. Jadi podcast ini buat apa ya? Buat kasih dokumentasi aja. Dokumentasi. Terus kita ngelihat bahwa jarang ya. Apa? Anak kampus kita yang bikin konten. Oke, kampus yang mana nih? Yang di kampus kita yang di Berkeley. Oh, Berkeley. Oke, Berkeley. Terus padahal kan banyak yang bisa kita share tentang mungkin barriers-nya bisa kita kasih tahu cara untuk mengatasinya. Terus apa lagi ya? Kayak kenapa sih nggak jadi pilihan gitu Berkeley gitu? Beberapa orang. Oh, oke. Selain itu terus kayak ya coba aja kayak kenapa sih orang nggak menjadikan kita pilihan gitu. Tapi nggak mungkin ya, Berkeley udah bagus. Berkeley udah bagus, cuman kadang-kadang ada orang-orang yang dapat yang lebih baik kadang-kadang. Jadi iya. mereka milih itu gitu. Walaupun kadang juga orang ya harus pintar-pintar juga ya. Karena nggak selalu semuanya tentang kampus, tapi tujuan akhir lu apa gitu kan. Asik. Apakah lu mau kampus satu jurusan, karena kadang-kadang ada orang yang keterima di kampus A, jurusan A, ada yang kampus lain tapi bukan jurusan yang sama gitu kan. Oke. Gitu. Sama tentang Deveng nih. Deveng. Oke. Development engineering. Oke. Ya something yang mungkin kita butuh narasikan sedikit, walaupun sebagai partner programnya kita ada kritis tentu dalamnya terus ya gitu lah namanya orang di dalamnya kan. Ya menurut gue juga. Coba lu mau jelasin nggak Deveng apa? Oke. Development engineering. Jadi kalau dari persatu gue kan kemarin juga baru dapat dapat insight dari si founder Alice. Founder and director. Jadi kita kebetulan hari ini kita di Colorado Denver conference-nya udah 25 tahun. 15 tahun. 15 tahun. Dan ada beberapa orang yang datang di setiap conference itu selama 15 tahun hebatnya. Yes. Dan narasinya itu adalah humanitarian engineering. Jadi kayak konsep US yang pengen menjadi manfaat lah. Betul. Menjadi manfaat di negara-negara lain berkembang sebagainya, ataupun mungkin di daerah dengan beberapa restricted apa ya? Menurut gua lebih ke negara LMIC ya, low middle income countries yang sebenarnya permasalahannya itu jauh berbeda sama negara-negara di negara-negara maju kayak Amerika, UK, or ya other big countries. Kenapa? Karena sebenarnya menurut gua development engineering itu nggak cuman belajar engineering aja. Mungkin kalau lu mau belajar engineering aja, lu bisa belajar dari ini lain ya, dari program lain. Tapi kalau development engineering lu juga melakukan social science, yang dimana itu adalah sesuatu menurut gue lumayan penting juga sih, karena ketika lu menyelesaikan masalah di daerah yang berkembang, lu nggak bisa implement the best engineering solution, karena belum tentu itu dapat diterima. Kayak contohnya waktu dulu gue ikutan project yang dari Korea mau ngasih pecoli oil extractor di Aceh. Pecoli. Bukan coli ya, pecoli oil. Jadi di mereka tuh dikasih yang bagus, yang bisa membuat temperaturnya konstan, tapi lu harus pakai tabung LPG. Dan yang mereka lakukan tuh mereka nggak mau. Akhirnya mereka menggunakan yang pakai kayu bakar. Dan kayu bakar itu temperaturnya nggak jelas gitu kan. Akhirnya hasilnya jelek. Akhirnya mereka harus ngasih lagi ke penada dengan harga murah gitu. Padahal kenapa lu nggak oli pecoli oil itu ada di banyak parfum mahal itu pakai minyak nilam. Minyak nilam. Jadi kayak gue juga bingung kenapa lu nggak mau pakai LPG. Ternyata permasalahan itu bisa juga dari pemerintahnya tidak mendukung. Jadi ternyata ada social science yang kayak siapa stakeholder penting gitu. Dan itu kadang-kadang lebih penting lu mengetahui stakeholder itu gimana, siapa yang harus lu
apa ya, lobby kayak gitu. Jadi itu pelajaran yang menurut gua penting juga sih. Yes. Beberapa juga gua lihat kayak kalau teman-teman pernah sering dengar kayak development practice. Oke. Nah, jadi itu dia nggak engineering. Ya nggak engineering, tapi kenapa ada itu diceritain bahwa development practice kan memang dia agak wide ya. Oke. Agak wide, cuman nggak ke engineeringnya. Nah, di Berkeley ini mereka coba kayak bikin satu program. Oke. Karena kuatnya Berkeley di engineering, dia namanya kayak engineering tapi agak wide, agak luas. Nah, sebagainya kayak gitu. Terus luas dan luas berarti dia nggak engineering. Gimana engineering tuh? Cuma kayak open untuk kayak discussion gitu. Kalau kemarin katanya kayak berarti lebih ke politik atau gimana? Nggak politik, cuman kayak kemarin katanya kan kalau kita mau tesis dan sebagainya atau PhD sebagai program itu harus ada pemangku departemennya. Oke. Nah, while kalau kita proyek kayak tadi kamu ceritain itu ada social science-nya, ada engineering yang pure engineering, terus ada juga kayak mungkin supply chain management sebagainya kan. Nah, itu nggak ada yang handle di Berkeley atau kayak kalau cuma chemistry doang yang pegang atau cuma civil engineering itu terlalu sempit urusannya. Jadi muncullah istilah development engineering itu kayak untuk bisa support kebutuhan yang sudah ada, apalagi karena itu kan jadi program. Dan lucunya lu nggak perlu punya background engineering sebenarnya di development engineering Berkeley, tapi agak susah lah. Kalau bisa lu ada background engineering. Sebenarnya kita lupa satu hal, kita lupa perkenalan aja. Iya, nggak apa-apa, putar terakhir kan. Jadi gue namanya Daniel, gue udah lulus di Development Engineering Berkeley dan sekarang kerja di suatu think tank namanya International Council on Clean Transportation gitu. Dan banyak mau ngerjain kerjaan yang lumayan teknis lah, melakukan riset-riset gitu untuk sustainability. Oke. Gitu. Dan gue sendiri namanya Sidik, gue lagi masih kuliah di Deveng. Last semester, itulah kenapa kita juga bikin dokumentasi ini biar ada lagi nih orang Indonesia yang mau masuk Deveng. Iya, karena kita dari conference kemarin juga kan, itu banyak penting banget. Jadi ini conference apa nih? Namanya conference IEEE. IEEE GHTC. GHTC-nya adalah Global Humanitarian Technology Conference gitu. Jadi hal-hal yang bukan nggak terlalu advance juga sih, kayak yang lebih suitable buat negara berkembang lah. Negara berkembang lah. Jadi kayak mungkin kalau di sini ngomongnya size-nya ya, size water sistemnya mungkin kayak udah puluhan juta dolar proyeknya. Mungkin kayak proyek-proyek mini grid yang cocok kayak di daerah-daerah di NTT, di Sulawesi, di Jawa dan sebagainya yang tapi dengan teknologi terbaru gitu. Tadi kayak ada beberapa penelitian tentang AI untuk monitoring arsenik, dan juga ada juga monitoring apa sih? Banyak juga drone. Terus ada juga drone, ngapain itu drone? Drone yang berhubungan dengan menyelesaikan masalah yang ada di negara berkembang juga ada. Iya. Bahkan kemarin teman kita yang dari Australia aja ngebahas framework berpikir yang agak harus berbeda ketika lu mendesain drone untuk military atau bisnis dibandingin dengan untuk negara berkembang gitu yang tujuannya nggak bisnis. Walaupun gue sendiri juga agak bukan skeptikal juga ya, emang susah karena dunia ini digerakkan oleh dua hal itu banget gitu. Dan even the most advanced technology itu malah justru kadang-kadang datangnya dari military. Gitu. Baru terus baru diimplement karena bisa lebih murah, jadinya ke konsumer gitu. Dan terakhir mungkin yang menikmati ya negara berkembang. Nah, itu masalahnya. Nah, jadi sebenarnya itu development engineering itu gue lihat praktiknya sangat-sangat mudah diterapkan di Indonesia. Jadi kayak enak banget. Dan data point-nya itu kayak dari Uganda, dari banyak dari negara-negara Sierra Leone, kalau Korku Sierra Leone, Kolombia, daerah itu juga. Terus Afrika, Guatemala sebagainya. Afrika juga lumayan ada tadi. Nah, jadi kita bukan cuman kayak lihat, biasanya kan kalau kita lihat praktik-praktik itu kita lihat dari nama NGO-nya kan. Betul. NGO-nya, NGO ini bikin ini kayak gitu. Padahal kan ada engineering di belakangnya yang jadi yang membuat itu sukses apa tidak gitu. Nah, itu yang mungkin ceritakan juga bagaimana. Nah, di Deveng juga. Jadi biasanya kalau dana-dana yang kayak gituan, apa ya, namanya humanitarian
Yang lagi seret. Lah humanitarian kayak humanitarian gitu. Ya. Nah itu memang ada dananya, terus dicari NGO-nya. Dari NGO-nya, terus NGO-nya cari deh engineer-engineernya. Nah biasanya ini ada gap nih, yang nyari kasih dana, NGO yang sering dikatain kalau kayak kamu terlalu mengarang. Mengangan-angan itu kayak nggak mendarat gitu. Kalau pesawatnya itu terlalu jauh ke atas sampai nggak mendarat di bumi gitu. Nah, Deveng ini mencoba nih bisa bicara dengan teknisnya, bicara dengan komunitasnya atau targetnya, dan bicara ke public policy-nya gitu. Nah, jadi sangat cocok. Walaupun mungkin challenge-nya sekarang di administratif Trump nggak seperti itu ya. Karena challenge-nya sekarang lebih ke funding lah. Ya, tapi tetap ada juga, masih ada kayak impact funding juga masih ada sebagainya gitu. Terus apa sih kebanyakan proyek-proyek yang ada di Deveng itu kebanyakan? Kalau gue sendiri waktu gue di Defense, gue ada 2 proyek yang lumayan gue kerjain. Tapi satu itu yang kemarin yang mungkin yang paling besar ya, yang berhubungan sama emisi generator di healthcare facilities. Jadi basically di mana? Di mana? Di Kongo. Kongo kan gitu. Di Kongo. Jadi daerah berkembang. Dan di situ gue bisa mencoba untuk mengkuantifikasi nih dengan generator yang mereka pakai berapa banyak emisi CO2, polutan bisa PM, CO, NOx dan lain-lain gitu yang dikeluarkan dari hasil energi yang digenerate gitu. Ada juga waktu itu juga di DR Kongo juga yang berhubungan dengan nutrisi. Dan memang itu juga yang membuat gue akhirnya kerja di tempat gue sekarang yang berhubungan dengan sustainability, yaitu ternyata tuh kadang-kadang akar permasalahan di negara berkembang itu adalah climate change. Jumlah panen yang berkurang gara-gara adanya flood. Padahal praktiknya sudah ada di negara berkembang. Betul gitu. Jadi kayak disitulah gue akhirnya sadar, mungkin sebenarnya root cause problemnya itu justru dari climate change, dan itulah yang bikin gue gue mau berkarir di situ lah gitu. Yes. Dan challenge-nya biasanya ketika pikirannya kayak udah ada di negara maju, tinggal diimplementasi di negara berkembang. Nah itu yang coba nggak segampang itu yang di manage di Deveng. Yes. Jadi banyak banget contoh teknologi yang pikirannya kayak gitu. Jadi bahkan kayak gue lihat ada mungkin zaman dulu ya, tapi masih relevan kayak pertanian karet yang dicoba untuk dimasifkan di Brasil, yang akhirnya membuat karena terlalu masif, terlalu keren sebagainya, nggak natural lagi, sehingga ketika ada penyakitnya menyebar. Jadi sekarang karet di daerah South America itu turun banget produksinya dan bergantung pada Southeast Asia sekarang. Jadi karet di Indonesia dan sebagainya itu, dan Thailand itu yang lagi terkenal ya di Instagramnya. Emang ada karena kolonialisasi, cuman akhirnya itu karena serampangan bahwa kayak ini sama aja kayak another Australia gitu. Maksudnya another kayak kita implement aja apa yang sudah ada di Inggris taruh di Australia. Atau yang sekarang pikirannya kayak ada di Amerika, di Europe, tinggal implementasi negara berkembang. Dan ternyata tidak segampang itu. Gitu. Dan memang sebenarnya menurut gue masalah utama kenapa itu tidak terimplementasi itu ya kebanyakan besar ya culture dan juga kualitas SDM sih menurut gue. Jadi itu suatu tantangan besar ya menurut gue yang pastinya akan orang-orang development engineering itu harus hadapin gitu pada akhirnya. Yes, dan kita selalu menekel bahwa kalau dipakai kotak kolonial bahwa kayak culture itu adalah against. Tapi di Deveng itu kayak culture itu dijadikan sebuah fitur. Betul. Fitur kayak culture-nya sebagai ini. Sehingga kita menggunakan itu sebagai dasar kita mendesain engineering gitu. Nah kalau gue sendiri itu kemarin projectnya ada 2. Apa tuh? Yang lagi ongoing sama yang ini Capstone Project. Ya, Capstone sama Summer. Summer kemarin gue di Navajo Nation. Navajo Nation itu salah satu the biggest tribe di Amerika yang kena di sana yang kena efek dari penjajahan lah kayak gitu. Nah di sana kita ada beberapa proyek, jadi power grid mini terus yang kedua ada air monitoring system. Terus yang terakhir yang gue paling banyak involved itu di STEM toolkit. Jadi kita
bikin toolkit untuk anak-anak belajar STEM. Oke. Nah, bayangin aja kayak saya mencoba daripada orang belajar tentang fisika dengan orang namanya Isaac Newton, kan nggak ngerti orang sana siapa tuh Isaac Newton sebagainya. Carilah apa yang mereka believe, dan mereka believe kayak tentang konstelasi langit. Konstelasi ya, oke. Dan sebagainya. Jadi itu merekat kepada dia, dan ketika kita sambungkan itu dengan STEM, dia merasa dihargai dan acceptance mereka untuk belajar itu lebih tinggi gitu. I see. Menarik. Contohnya. Oke. Nah, kalau sekarang ya kerjain untuk kayak proyek identifikasi building. Ini yang capstone. Yang capstone, building. Identifikasi building untuk first floor elevation. Jadi kayak untuk mengetahui level. Itu buat nanti implementasi di negara mana tuh? Kalau ini bukan negara nih, masih di US. Oh, masih di US. Tapi US juga pun sebenarnya ada juga daerah-daerah yang masih berkembang ya, lucunya ya. Yes. Jadi jangan dikira satu Amerika ini udah berkembang, udah maju gitu. Enggak, ternyata masih banyak daerah-daerah yang masih butuh perkembangan dan masih sangat relevan ini ilmu defense development engineering kita ini. Ya. Jadi ya tadi bukan selain di negara berkembang di kerjaannya, banyak daerah-daerah juga di Amerika juga membutuhkan tentang hal itu gitu. Interesting ya. Ya pokoknya itu untuk mengatasi risk assurance untuk floods, jadi masalah banjir gitu. Nah itu diotomasikan gitu. Tapi bisa banget diimplementasikan di negara. Jadi kalau modelnya udah jadi, kita pengen tahu rumah kita seberapa tinggi risikonya tentang banjir, bisa ketahuan lewat model itu. Asik. Interesting, seru juga proyeknya. Itu lu ngerjain proyeknya karena dikasih dosen atau gimana? Kan ada mismatch. Mismatch capstone project ya? Sih? Kayak Tinder gitu. Uish. Atau apa kayak gitulah semacam gitu. Terus kayak masuklah saya di labnya gitu, disaster analysis. Nice. Mungkin gitu ya? Ya boleh. Sekilas gitu dari development engineering. Nanti kita akhirnya belajar. Ya itu. Ya kalau misalnya mau nanya-nanya lagi bisa nanya. Ya, Mas. Siapa ini Mas keren ini? Sidik ini? Yes. Nah, boleh tanya-tanya. Taruh Instagramnya mungkin di sini ya. Ya, jadi semoga ketika kalian mencari tentang Berkeley, terus apa engineering yang tersedia, ada namanya development engineering gitu. Oke. Terus apa lagi ya? Apalagi kira-kira jurusan yang menarik? Banyak sekali. Banyak sih menarik ya. Berkeley itu menarik banget menurut gua. Iya. Jadi kalaupun kalian ngerasa gue juga mau belajar hal lain nih selain development engineering, orang kita juga punya electives. Yes. Jadi lu bisa ngambil matkul lain. Jadi jangan takut juga kayak gue udah ada core-nya nggak bisa ngambil matkul lain. Enggak, lu bisa. Gue ngambil lumayan banyak data science, lumayan banyak engineering and entrepreneurship dan lain-lain. Akhirnya lu dapet sertifikat juga, which is good gitu. Jadi lu nggak cuman punya satu major doang, tapi lu punya kasarnya kayak minoring lah gitu. Agak gila sih sebenarnya, kayak kita cuman berapa kredit aja cuman yang di Reveng itu. Yang lain banyak banget. Yes, betul. Agak gila. Jadi kayak gue saja dari 15 kredit per semester gue ambil sekarang, 6 diantaranya itu gue ambil di MBA. Yes. Sangat aneh. Karena lu punya background yang harus cukup kuat di bisnis juga kan. Yes, ya, sebagainya. Untuk kerjaan lu ya. Oke lah. Jadi thanks buat nonton guys. Video ini. Dan jangan lupa kalau mau tanya-tanya bisa komen, like, sebagainya. Jadi setidaknya kita tahu ada yang nonton gitu. Iya. Atau ya boleh juga pertanyaan bisa di komen ya. Mungkin nanti ada episode 2. Ya, episode 2. Jadi kita undang orang lain lagi. Ya.